Ya, nafsunya Yuni ini sangat menguasai sekali sampai-sampai Yus ini kewalahan. Dalam arti kata seperti itulah. Dan setelah Yus dan Yuni melakukan hubungan intim, setelah melakukan malam pertama, Yuni ini langsung pergi ke kamar mandi dan langsung mandi. Mandinya itu pakai air kembang. Pada saat itu, Yus bermimpi sedang memancing. Tiba-tiba saja, pundak belakang Yus ini ada yang menyengkam kayak ini. Dengan tangan yang besar, otomatis Yus terkejut dan menoleh ke belakang. Laki-laki yang tinggi besar, kulit putih, hidung mancung, rambut ikal, ini berkata kepada Yus, ini peringatan yang pertama dan peringatan yang terakhir untuk kamu. Jangan lagi setubuhi istrimu. Selagi kamu bersetubuh dengan istrimu, sama saja kamu mengorbankan dirimu. Sama saja kamu memberi makan 99 makhluk jahanam yang ada di tubuh istrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, follow juga TikTok rio.wijaya91 dan Rio Wijaya Makan-Makan. Bagi sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan ceritanya lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Insya Allah, kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, kembali sebuah kisah misteri kiriman dari sahabat akan saya ceritakan. Kisah yang datang dari wilayah Jawa Barat yang dibagikan oleh Yusnan, atau kita sebut saja dengan nama Yus. Yus menceritakan sebuah kejadian misteri di tahun 2011 silam, yang mana di tahun 2011 itu Yus ini menikah untuk yang kedua kalinya. Jadi di awal tahun 2008 Yus menikah dengan seorang perempuan. Namun setelah 2 tahun menikah, 2008, 2009, 2010, Yus ada ketidakcocokan lah dengan istri pertamanya ini, dan mereka pun memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Di pernikahan pertamanya, Yus tidak memiliki anak. Nah, di tahun 2011, Yus dikenalkan oleh sahabat baiknya dengan seorang perempuan. Kita sebut saja dengan nama Yuni. Yus yang tinggal di wilayah Bogor bertemu dengan Yuni di salah satu kota yang ada di Jawa Timur. Jadi temannya Yus ini, dia tinggalnya itu sekarang di daerah Jawa Timuran, yang mana teman Yus yang mengenalkan Yus dengan Yuni ini itu teman dari semasa kecil. Nah,
tahu kalau Yus ini jomblo atau duda lah bahasanya ya. Jadi ya Yus ini sering kontek-kontekan dengan temennya ini, dan temennya bilang, Yus, aku ada kenalan nih, cewek cakep, usianya sama kita, ini selisih 5 tahun. Nah, mau nggak kamu aku kenalin? Kalau kamu mau aku kenalin, kamu datang ke sini. Nah, Yus yang dalam arti kata masih dalam suasana galau lah ya, baru berpisah, ya dia mau-mau saja. Apalagi denger nih, ceweknya cakep, masih muda. Singkat cerita, Yus berangkatlah ke tempat temannya itu. Dan di sanalah Yus mengenal perempuan yang bernama Yuni. Nggak butuh waktu lama. Ya. Dari perkenalan sampai menikah, ini cuman kurang lebih sekitar waktu 3 bulan, sahabat-sahabat. Jadi Yus datang langsung melamar, ya cocok lah nih sama anak perempuan ini, sama si Yuni. Keluarga si Yuni pun juga ya mau menerima Yus yang statusnya duda. Walaupun duda, Yus ini punya pekerjaan tetap dan penghasilannya pun lumayan besar pada saat itu, Yus bilang. Nah, Yus tanpa berpikir panjang, yuk inilah mungkin obat kegalauanku atau rezeki lah yang Allah berikan sebagai pengganti karena telah berpisah dengan istri pertamanya. Pernikahan diselenggarakan di 2 tempat. Nah, pernikahan ini di tempat perempuan dan di tempat laki-laki semuanya pakai resepsi. Nah, setelah resepsi di tempat perempuan di daerah Jawa, Yus memboyong ya istrinya ini ke wilayah Jawa Barat, tepatnya di Bogor, dan di sanalah Yus tinggal di rumah yang sudah Yus miliki sebelumnya. Nah, karena perkenalan ini cukup singkat, sahabat-sahabat, ya tentunya awal-awal menikah Yus sama Yuni ini ya mereka saling mengenal lebih jauh, saling memahami lebih jauh. Di sini, di waktu awal-awal menikah ini, Yus sudah merasakan sesuatu yang berbeda dari Yuni. Maaf kalau sedikit pembahasannya agak mengarah ke pembahasan dewasa. Yus yang notabene sudah pernah menikah, ya, merasakan sesuatu yang beda ketika malam pertama dengan si Yuni. Anak ini masih muda, ya, cantik, tapi kok ketika Yus malam pertama melakukan hubungan intim dengan si Yuni, Yus merasa kalau diri dia itu kayak dikeroyok oleh 5 orang, bahkan lebih dari 5 orang perempuan. Nafsunya Yuni ini membeledak sekali, ya. Nafsunya Yuni ini sangat menguasai sekali sampai-sampai Yus ini kewalahan, dalam arti kata seperti itulah. Dan setelah Yus dan Yuni melakukan hubungan intim, setelah melakukan malam pertama, Yuni ini langsung pergi ke kamar mandi dan langsung mandi. Nah, Yus yang penasaran nih, anak kuat gitu ya, di daerah Jawa Barat, di Bogor, tahu sendiri dinginnya kayak mana. Nih anak mandi tengah malam. Nah, Yus penasaran, Yus ngintip lah, ya, ngikutin ke kamar mandi. Dan setibanya di kamar mandi, pintu kamar mandi itu nggak ditutup. Kelihatan kalau istrinya ini sedang mandi dalam keadaan telanjang, mandinya itu pakai air kembang. Yus bingung, loh, kok anak ini mandi pakai air kembang? Yus baru mau nyamperin, baru mau nanya, tapi agak sedikit aneh. Yuni ini mandi kembang itu sembari kayak bernyanyi gitu. Ya, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan suara yang sangat lembut sekali. Perlahan Yus mendekati Yuni dan Yuni sadar kalau suaminya ini sedari tadi memperhatikan. Yuni membalik badan dengan tatapan yang tajam. Dia langsung mengatakan sesuatu kepada Yus dengan mengatakan, "Ono opo mas? Sampean masih kuat bangun? Ayo, kalau mau lagi, biar aku layani." Dengan wajah yang sumringah. Yus di sini bukannya senang mendengar ucapan tersebut, karena dirinya tuh udah capek sekali lah, dia bilang. Yo, ibarat kata digambarkan sama Yus, dia itu kayak habis nidurin 5 perempuan sekaligus. Yus mengatakan, enggak, nanti aja lah. Kamu mandilah dulu, aku nanti nyusul. Nah, jadi yaudah, Yuni tadi mandi lagi, sembari nyanyi dengan menggunakan bahasa Jawa, kayak nyinden lah, kayak gitu, sahabat-sahabat. Yus langsung masuk ke kamar dan berpikir, aku nih udah menikah, dan maaf,
Ya, walaupun dia sudah menikah, sebelum menikah bahkan dalam status dudanya, aku nih udah berkali-kali juga tidur dengan cewek lain gitu, tapi kok anak ini beda sekali. Kayak ada sesuatu lah di diri anak ini. Yus mengerti tapi nggak tahu ya, apa yang dirasakan itu, apa yang ada di pikirkannya itu, apa tuh bentuknya kayak gitu. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, Yus yang dalam keadaan kebingungan ini melihat Yuni selesai mandi dengan masih dalam keadaan telanjang, rambutnya masih basah, ya, kembang-kembang itu masih ada lah yang nempel di rambut, nempel di tubuhnya. Yuni kembali mendekati Yus dan saat itu juga lagi-lagi Yus diperkosa oleh Yuni. Yus yang nggak kuat lagi gitu ya, sampai-sampai dia bilang, ini bukan nafsu kamu, ini bukan nafsu manusia, kamu ini kok kayak setan nafsunya. Tapi Yuni nggak marah, dia malah kayak senyum bahagia gitu. Nah, jadi setelah malam pertama, Yus ini mau cerita sama teman yang ngenalin Yus ke Yuni, tapi dia malu. Nanti aku diledekin, nanti aku dibilang kalah lagi sama anak perempuan ini. Ya sudah, Yus ibaratnya kayak diem lah gitu ya, nggak mau cerita sama siapa-siapa. Dan di malam kedua, bukannya si Yus ini yang menggoda si Yuni, tapi lagi-lagi Yuni yang ibaratnya kayak ya birahinya itu tinggi sekali, ya minta dilayani dan memaksa Yus untuk melayaninya. Dan sama seperti malam kemarin, ketika selesai melakukan hubungan intim, Yuni ini mandi, tetap dengan menggunakan kembang setaman sambil nyinden. Jadi kejadian ini terus berlangsung sahabat-sahabat, sampai dimana Yuni ini datang bulan. Nah, pas datang bulan lah Yuni ini berubah 180 derajat sikapnya, jadi pemalu, nggak agresif kayak kemarin lagi. Dan dengan perubahan sikap Yuni seperti ini, lagi dan lagi Yus kembali mengalami kejadian misteri. Statusnya mereka nggak bisa melakukan hubungan intim. Mereka masih tidur sekamar, mereka masih tidur seranjang. Yus tertidur setelah melihat Yuni tertidur lelap. Dalam tidurnya, Yus bermimpi didatangi oleh sosok yang gagah, tinggi besar, hidung mancung, putih, rambut panjang ikal. Pertemuan itu seperti di pinggir sungai. Pada saat itu, Yus bermimpi sedang memancing. Tiba-tiba saja, pundak belakang Yus ini ada yang menyengkam kayak ini. Dengan tangan yang besar, otomatis Yus terkejut dan menoleh ke belakang. Laki-laki yang tinggi besar, kulit putih, hidung mancung, rambut ikal, ini berkata kepada Yus, ini peringatan yang pertama dan peringatan yang terakhir untuk kamu. Jangan lagi setubuhi istrimu. Selagi kamu bersetubuh dengan istrimu, sama saja kamu mengorbankan dirimu. Sama saja kamu memberi makan 99 makhluk jahanam yang ada di tubuh istrimu. Ini peringatan pertama dan terakhir. Sosok itu tiba-tiba menghilang. Yus di dalam mimpinya itu cuma terbengong, sahabat-sahabat. Ya, dia tidak tahu maksud yang diucapkan oleh laki-laki misterius itu. Dan seketika saja, pancing yang dipegang sama Yus ini bergetar, menandakan ya berarti ada ikan. Nah, Yus langsung melupakan kejadian pertemuan dengan sosok makhluk gaib yang ganteng ini tadi dan segera memutar katrol pancingnya. Dan di sini kejadian mengejutkan ini kembali terjadi sama Yus. Jadi dia lagi asik narik katrolnya, tiba-tiba
ada yang melompat dari dalam air. Perwujudan bayi dengan kepala ya kayak kepala ikan, tapi badannya itu badan bayi. Dan sosok itu mengerikan sekali. Ukurannya hampir sekitar 50 cm. Otomatis Yus melempar pancingnya dan mencoba untuk lari. Ketika Yus mau berlari, dia melihat istrinya di ujung sungai sana sambil melambaikan tangan. Bayangkan, lambaian tangan istri Yus itu berbayang 99. Panjang sekali. Yus melihat kalau di belakang istrinya Yus itu penuh dengan sosok yang mengerikan. Apa yang dilakukan istrinya? Istrinya melambaikan tangan. Sosok yang ada di belakang istrinya Yus, yang jumlahnya tak terhitung banyak sekali, itu juga ikut melambaikan tangan. Yus mencoba untuk mengalihkan wajah, istrinya memanggil, "Mas." Bayangkan, suara gema dari istrinya itu bergema 99. "Mas, mas, 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 mas." Pada saat itu Yus berteriak, minta tolong, 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 dan Yus terbangun. Bangun. Istrinya yang menyadarkan Yus. Ketika melihat wajah istrinya, Yus beristighfar, "Astagfirullahaladzim." "Mas, kenapa?" kata istrinya. "Kamu kok kayak ngeliat setan." Nah, dia mau cerita sama istrinya. Tapi tidak mungkin. Kalau aku menceritakan, aku mimpi kamu dengan perwujudanmu yang menakutkan, dengan sosok-sosok yang ada di belakangmu. Nggak ada apa-apa, aku cuma mimpi buruk. Ya udah, aku ambilin air minum ya, kata istrinya Yus. Nggak usah, aku sekalian mau buang air. Nah, jadi Yus ke belakang di meja makan ya, dia lama duduk mikir sambil ngerokok. Apa dari mimpiku ini, apa yang dapat ku rasikan atau maksud dari mimpiku ini. Nah, malam pertama atau mimpi pertama yang aneh itu ya, membuat Yus ini gelisah, sahabat-sahabat. Nah, jadi malam kedua ya, dengan status istrinya ini masih datang bulan ya, belum bisa melakukan hubungan intim, dan sikap istrinya ini masih kayak beda lah dengan ketika baru menikah. Jadi di malam itu Yus berkata dalam hati, kalau ini memang ada sesuatu ya, yang terjadi di kehidupanku berkaitan dengan istriku si Yuni ini, aku minta datang lagi lah di dalam mimpiku. Dia ngebatin untuk sosok gaib yang ada dalam mimpinya kemarin yang memperingatkan Yus. Datang lagi masuk ke dalam mimpiku dan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Yus tidur. Jadi yang diharapkan Yus ini mimpi dia ketemu dengan orang yang ganteng ini tadi. Tapi enggak. Malam itu Yus rep-repan. Di dalam mimpinya dia merasa kalau banyak sekali perwujudan perempuan yang wajahnya ini mirip-mirip dengan istrinya, tapi itu bukan manusia, melainkan sosok dedemit. Tapi semuanya perempuan. Ada yang payudaranya sebelah, ada yang payudaranya 2 besar-besar, ada yang pahanya besar, badannya kecil, ada tangannya panjang, ada yang matanya itu kayak melotot keluar kayak gitu. Dan satu persatu sosok wanita-wanita atau perwujudan wanita mengerikan itu mendatangi Yus di atas tempat tidurnya. Yus tidak bisa bergerak dan bergantian menyetubuhi Yus dalam keadaan yang mengerikan lah pokoknya. Nah, itu dirasakan Yus, dan ketika dia sadar, sekitaran tempat tidur Yus ini basah. Taulah ya basah dengan apa. Sedangkan istrinya sedang tertidur pulas. Malam itu dia merasakan kelelahan yang begitu sangat. Nah, jadi setelah bangun ya, dia mandi wajib, dia sholat subuh. Di dalam sholatnya
Dia meminta, ya Allah, bukan ini yang kumaksud. Bukan mimpi bersetubuh dengan setan yang aku inginkan. Tapi, aku ingin kembali bertemu dengan laki-laki yang memperingati aku, jangan bersetubuh lagi dengan istrimu. Kalau kau bersetubuh dengan istrimu, sama saja kau memberi makan 99 makhluk jahanam yang ada di tubuh istrimu. Aku minta jelaskan apa yang terjadi. Apakah makhluk jahanam yang dimaksud itulah makhluk yang semalam masuk ke dalam mimpiku? Dan apa yang harus kulakukan? Itu terus yang dipanjatkan Yus doanya. Pertanyaan, pertanyaan, dan permintaan. Berikan aku jawaban. Nah, seharian Yus ini bingung. Ini aku mesti cerita sama siapa? Aku harus ngapain? Kayak gitu. Nah, ini masuk hari ketiga. Hari ketiga itu, paginya, istri Yus ini pulang belanja. Jadi Yus ngelihat ya, ada kresek putih, isinya kembang. Nah, di situ dia mulai kayak parnoan. Wah, kembang. Dan wajah istri itu sudah mulai kayak sumringah, punya nafsu, punya semangat lagi loh, sahabat-sahabat. Ini kembang. Atau jangan-jangan nih, istriku selesai deh nih, udah datang bulannya udah lewat gitu ya. Dan nanti malam, wah, kacau. Kalau aku sempat bersetubuh dengan istriku, apa yang diucapkan orang itu terjadi, apa yang harus kuperbuat gitu. Sedangkan Yus kan belum tahu nih ke tengah ke tepi permasalahannya. Nah, di situ Yus mutar akal. Ya, jadi dia pergi paginya, sore dia pulang, dia bilang ke istrinya, "Dek, Mas malam ini tidak pulang ya. Mas mau pergi keluar kota, ada urusan." "Loh, kok mendadak Mas? Apa aku tidak bisa ikut?" "Aku ikutlah. Aku tidak mau ditinggal. Kita kan masih pengantin baru, Mas. Aku udah selesai loh halangan. Kamu nggak mau tidur sama aku? Aku ikut ya, Mas. Jangan. Jangan. Cuman semalam aja. Cuman semalam aja." Jadi istrinya itu ya dipujuk, ngambek kayak gitu ya. Yus nggak peduli mau ngambek-ngambek, yang penting aku takut, aku bisa kabur. Dan akhirnya Yus bisa meninggalkan istrinya di rumah. Berangkatlah Yus pada malam itu. Dengan status Yus ini nggak tahu mesti kemana. Ya udahlah, aku pulang ke rumah orang tuaku. Nah, setibanya di rumah orang tua Yus, dia nelpon temennya yang ada di Jawa. Temen Yus yang kenalin dengan si cewek ini. Yus cerita, kamu kenal si Yuni ini dari mana? Memang si anaknya cantik, baik. Asal kamu tahu, anak ini ada yang aneh. Aneh kenapa? Ini aku jujur aja ngomong sama kamu. Kalau dibilang hipersek, lebih dari hipersek. Nah, temennya si Yus ini ketawa. Bilang aja kamu loyo, bilang aja kamu udah nggak gagah lagi. Bukan itu. Bayangkan. Bukan cuman di dalam keadaan sadar saja. Ya, aku bersetubuh dengan si Yuni, tapi di dalam mimpiku, aku didatangi oleh sosok-sosok yang menyerupai Yuni dengan perwujudan yang menakutkan. Dan jumlahnya itu loh, banyak sekali. Nah, diceritakan semua sama si Yus, sampai temennya ini, yang serius kamu nggak bohong kan? Nah, kalau kayak gitu nantilah aku cari tahu. Jadi temennya merasa bersalah sama si Yus. Aku cari tahu, nanti aku kabarin sama kamu. Jangan lama-lama, kata si Yus. Aku cuma punya waktu 1 malam. Karena besok aku harus pulang ke rumah dan tentunya setiba di rumah aku bakal diperkosa lagi nih sama istriku. Aku takut mau berhubungan intim sebelum aku tahu apa maksud mimpiku. Nah, temennya bilang, "Yo wes, gampang lah. Pokoknya aku hubungin kamu secepatnya malam ini juga. Aku cari tahu. Kalau perlu aku tanya sama ibu bapaknya. Yo terserah kamu." Nah, temen Yus yang di Jawa ini ya, mulailah menjajaki pergaulan si Yuni. Di malam itu juga dia gercep nanya sama tetangga sekitar, nanya sama anak-anak pemuda lah, lanang-lanang yang ada di kampung itu, dan terbukalah kalau si Yuni ini itu sudah janda berkali-kali. Usianya memang masih muda, tapi dia sudah berkali-kali menikah. Suami dari Yuni
Ini semuanya angkat tangan. Bahkan ada satu yang miris. Seorang laki-laki yang sudah berumur, memang berduit, meninggal dunia dalam pernikahan bersama Yuni. Dan banyak yang mengatakan laki-laki itu tidak kuat untuk melayani nafsu jahanam Yuni. Tapi semua ini belum dapat jelas, sahabat-sahabat, karena ini baru dapat cerita dari mulut ke mulut, belum dapat kepastian. Nah, jadi diceritakanlah sama si Yus, ya, apa yang didapat informasi diceritakan. Yus mendengar itu sambil beristighfar, astagfirullahaladzim. Aku yakin perempuan ini ada sesuatu yang dipakainya. Soalnya dalam mimpi aku disebut 99 makhluk jahanam yang ada di istrimu. Mereka saling bertukar pikiran lah, Yus dengan temannya yang ditelepon ini, dan akhirnya mengerucut kepada satu, yaitu susu. Karena waktu sudah larut, teman Yus tidak bisa lagi mencari informasi. Yus memutuskan untuk berangkat ke kampung si perempuan ini tanpa memberitahu si perempuan, tanpa mengajak si perempuan. Ya udahlah, subuh nanti ada bis, aku berangkat ke sana. Kita cari apa penyebab istriku seperti ini. Karena jujur, kalau ini ada masalah bawaan, tentunya ada solusi. Tapi kalau itu sudah menjadi istilahnya apa ya, bawaan diri dia dari lahir, aku terima apa adanya. Nah, jadi ya walaupun mereka menikah baru seminggu lebih, Yus ya udah jatuh cinta. Walaupun ya nggak kuat meladeni nafsunya, tapi Yus tahu ini bukan sejatinya, bukan diri dari si Yuni ini. Nah, pagi dia berangkat. Ya, sampailah dia di kampung tujuan, dan mereka nggak buang-buang waktu. Mereka langsung menanyakan ke keluarganya, ke ibu bapaknya. Bahkan ibu bapak si Yuni ini sempat kaget. Loh, kok ada kamu, nak? Yuni mana? Yuni ada. Yuni di Bogor. Aku mampir, Bu. Ada kerjaan lewat sini. Ya aku singgah lah, mau nemuin ibu bapak. Yowes, masuk. Nah, langsung to the point aja. Yus dan temennya ini bertanya, Pak, Bu, maaf, aku dengan Yuni memang baru mengenal beberapa bulan, dan kami baru menikah seminggu lebih baru. Tapi aku yakin kalau Yuni anak baik-baik. Aku yakin kalau ya Yuni ini anak baik-baik lah, intinya seperti itu ya. Tapi aku kan tidak terlalu banyak mencari tahu tentang kepribadian Yuni dan latar belakang Yuni. Aku merasa seminggu aku menikah dengan Yuni ada keanehan. Jujur, aku minta tolong. Apapun konsekuensinya, apapun masalahnya, aku tetap sayang sama Yuni. Ibu bapaknya pun mengatakan, kenapa? Kamu dapat cerita dari siapa? Apa kamu malu? Apa kamu jijik gitu ya, menikahi anak kami? Enggak. Aku sudah tahu kalau Yuni sudah berkali-kali menikah, suaminya kabur. Bukan itu permasalahanku, Bu, tapi aku mau tahu, apakah watak Yuni ibu tahu, bapak tahu penyebab dia pisah dengan suami-suaminya, apa penyebabnya, dan dari mana asal muasalnya. Ibu bapaknya mengatakan, Yuni terlahir seperti anak perempuan pada umumnya. Tapi di usia Yuni 12 tahun, dia mengalami kayak biri-biri, ya, kayak ruam. Itu di sekujur tubuhnya, sahabat-sahabat. Dan yang paling fatal, di bagian leher, di bagian wajah, itu balu, kayak kurap, dan kulitnya ngelupas terus. Yuni anak satu-satu kami, anak perempuan satu-satunya pula. Kami tidak tega membiarkan Yuni seperti itu. Kami tidak tega melihat anak kami seperti itu. Berobat ke dokter, duit sudah habis. Sawah bapaknya habis kejual, nggak sembuh. Berobat ke dukun, dukun 1, dukun 2, dukun 3, nggak juga ada perubahan. Ada yang menyarankan penyakit Yuni ini bisa hilang dengan ritual. Dan kami datangi orang tersebut. Orang itu mengatakan, ya, tapi dengan satu catatan.
anakmu harus melepaskan perawannya dan memasang 99 susu dengan 3 jenis di seluruh tubuh. Nah, Bapak Yuni, Ibu Yuni tidak mungkin membiarkan anaknya lepas perawan di usia 14 tahun. Tapi kalau dipikir-pikir, ya, anaknya sampai gadis, sampai dewasa dengan penampilan seperti itu, kami akan jauh lebih malu. Dan dengan menutup mata, kami iakan syarat apapun, silakan, dan Yuni pun mengiyakan. Nah, itulah ritual yang dilakukan Yuni. Di usia 14 tahun dia sudah lepas perawan dengan dukun tersebut, dan si dukun memasangkan 99 jenis susu di tubuh Yuni. Dan setelah usia 16 masuk 17 tahun, sedikit demi sedikit penyakit di tubuh Yuni ini hilang. Wajahnya berubah 80%, wajahnya berubah menjadi ayu, menjadi cantik, dan setiap laki-laki yang melihat Yuni, tidak ada yang nanya kamu umur berapa, kamu anak siapa, status kamu apa. Pastilah orang itu langsung berpikir, mau ndak kamu jadi istriku. Karena apa? Karena daya tarik 99 susu tadi. Tapi itulah, kami pun tidak menyangka reaksi atau efek dari susu tersebut ini kayak menjadi penyakit psikologis untuk anak kami. Ya malu nak kami, tapi ya mau diapain. Yang penting anak kami tak buruk rupa. Yang penting anak kami cantik. Biarlah orang bilang Yuni gonta-ganti suami, tapi itulah, wanita cantik banyak yang memperebutkan. Itu yang kami tanam di mindset kami. Nah, Yus mendengar itu, dia ucap, astagfirullahaladzim, bu, kenapa kok sampai kayak gitu? Ya sudah, kalau kamu sudah tahu, kamu mau apa? Kamu meninggalin anak kami seperti yang sudah-sudah, ya sudah, antarkan anak kami ke sini. Kami tidak malu kok. Anak kami masih muda, anak kami masih cantik, dan kami yakin suatu hari nanti ada laki-laki yang sanggup untuk melayani Yuni. Yus mengatakan, kalau sumber permasalahan ini dari setan, dari iblis, aku tidak bakal mundur. Asalkan ibu dan bapak merestui aku dan ya istilahnya mengizinkan aku untuk mencari jalan untuk mengobati si Yuni. Awalnya berdebat nih sahabat-sahabat. Nanti Yuni jadi jelek, nanti Yuni kamu tinggalin, gimana nasib anak kami? Yus mengatakan, aku berani bersumpah. Ini saksinya. Temanku, ibu, bapak menjadi saksi. Kalau memang Yuni berubah menjadi buruk rupa, tapi dia menjadi istilahnya ya wanita normal dengan nafsu yang normal, tanpa ada khodam, tanpa ada susu, tanpa ada parewangan lagi di badannya. Seperti apapun bentuk Yuni, akan tetap kutemani sampai mati. Tapi kalau seperti ini, hari ini juga aku ceraikan. Yus bilang kayak gitu. Nah, ibu bapak ini berembuk, sahabat-sahabat. Ibu bapak Yuni ini berembuk dan memutuskan, ya sudah, kalau kamu memang mau menerima Yuni apa adanya, kami pun akan memberi kunci seperti apa, bagaimana caranya untuk membuang 99 susu yang ada di tubuh Yuni. Tapi tentunya itu harus dengan persetujuan Yuni. Ini yang berat, sahabat-sahabat. Ini yang berat. Jadi Yus pun pulang ke Bogor. Ini bersama ibu dan bapak Yuni. Tentunya Yuni kaget. Loh, kok ada ibu? Loh, kok ada bapak? Kenapa pak? Kenapa bu? Mas, kok kamu jemput ibu dan bapak? Nah, langsung diajak cerita. Langsung dibuka semuanya. Yuni di sini mengatakan, "Dah, aku tidak mau. Kalau kamu mau aku seperti ini ya sudah. Kita akan tetap menjadi suami istri. Tapi kalau kamu berpikir aneh-aneh
untuk ngobatin aku, untuk membuang apa yang ada di badanku yang sudah menjadi bagian hidupku dan membuat aku bahagia, ya mendingan aku cari laki-laki lain. Yus sudah istilahnya menjelaskan panjang lebar. Ibunya juga sudah ibaratnya kayak apa ya, menasihati Yuni lah, tapi tetap Yuni tidak mau bersikeras. Malam itu juga Yuni pergi meninggalkan Yus, meninggalkan ibu bapaknya di Bogor dan menghilang entah kemana. Bercarian, sahabat-sahabat. Ya, dicari ke sana, dicari ke sini, tidak ketemu. 2 tahun waktu berlalu. 2011, 12, dan 2013. Yuni tiba-tiba pulang ke Jawa. Tapi dengan status Yus sudah menceraikan Yuni. Karena seperti apa perjanjiannya di awal tadi, kalau Yuni mau berubah, akan kutemani dia sampai mati. Tapi kalau dia masih tetap dengan pendiriannya, Yuni ku ceraikan. Statusnya sudah cerai, tapi Yuni balik ya ke rumah ibu bapaknya. Yus ini dapat kabar dari temannya. Dari temannya yang ngenalin tadi, ngabarin, Yus, Yuni mantan istrimu ada tuh pulang ke rumah ibu bapaknya. Terus gimana? Gimana kelihatannya? Loyo. Maksudnya? Ya kayak orang tua. Tubuhnya kurus. Wajahnya ndak sayu dulu lagi. Lemas banget. Lah, kenapa? Ndak tahu. Coba kamu kesini. Ya, temennya Yus tadi nyuruh Yus ke sana. Ndak lah. Aku udah mau. Karena ya bukan istriku lagi dan ya aku ndak mau ikut campur lagi. Nah, jadi Yus ini cuma nitip pesan. Cari tahu ada masalah apa. Cari tahu kenapa. Nah, temannya ini menginformasikan 2 hari setelah ngasih kabar itu, ya, dia bilang katanya Yuni sakit. Ya, Yuni sakit dan sakitnya ini udah mulai parah. Yuni ketemu sama aku, ibu bapaknya nyari aku, minta sampaikan maaf sama Yus dan kalau Yus berkenan suruh ke sini. Itu yang dipesanin ya sama Yuni sama ibu bapaknya. Tapi Yus bilang, aku maafin. Udah lama aku maafin tapi aku lagi sibuk. Alasan Yus aja. Dia nggak mau flashback ke masa lalu walaupun pertemuannya singkat. Yus sama Yuni ini cinta kayak gitu. Tapi karena Yuni masih berkeras, dia tidak mau melepas 99 susunya, ya Yus pun menceraikannya. Nah, 2 bulan hampir 3 bulan Yuni sakit dan akhirnya meninggal dunia dengan membawa 99 susu yang ada di tubuhnya. Kabar-kabarnya kematian Yuni ini sempat menghebohkan warga setempat. Kabar-kabarnya arwah Yuni pulang ke rumah. Namun Yus tidak tahu lagi kabarnya seperti apa, gentayangannya seperti apa. Ya dia cuma dapat kabar dari temannya ini saja. Nah, inilah sebuah kisah misteri yang menarik, sahabat-sahabat. Ya, yang saya beri judul Jodoh Jahanam. Nah, terima kasih buat sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Jika sahabat punya cerita menarik, pengalaman misteri, boleh dibagikan. Kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Boleh kita ambil hikmah pelajaran dalam kisah ini, sahabat-sahabat. Ya, carilah jodoh itu yang baik lah tentunya. Ya, sebelum kita nikahi, setidaknya kita telusuri dulu selak beluknya. Memang manusia tak ada yang sempurna, namun jalan kesempurnaan itu tetap ada. Jalan yang satu. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap dalam menyampaikan kisah ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supportnya sahabat misteri. Kita akan kembali konsisten dengan segmen sebuah kisah misteri. Terima kasih. Salam sahabat misteri.